Selamat malam kepada teman-teman semua. Kami dari tim kuasa hukum Ibu Mardiana selaku istri yang sah dari Bapak Musa Ahmad, Bupati Lampung Tengah. Nah, dalam kesempatan ini kami hendak menegaskan dan memperjelas kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Tengah, bahwa sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, Ibu Mardiana masih berstatus sebagai istri yang sah dari Bapak Musa Ahmad selaku Bupati Lampung Tengah. Nah, proses perceraian yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Agama Gunung Sugi itu tidak dapat dimaknai bahwa telah memutus hubungan keperdataan dan atau hubungan perkawinan antara Ibu Mardiana dengan Bapak Musa Ahmad. Nah, kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya penyampaian dari Bapak Musa Ahmad melalui tim kuasa hukumnya bahwa proses talak itu sudah dilakukan dan seolah-olah bahwa proses persidangan perceraian yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Agama Gunung Sugi itu hanyalah proses administrasi oleh negara, hanya seolah-olah sebagai proses formalitas semata. Hal tersebut jelas kurang tepat. Karena kalau mengacu kepada kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif yang harus kita pedomani dan yang harus dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam yang hendak mau melakukan proses perceraian, maka sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengizinkan dan yang atau telah memutus proses perkawinan antara Bapak Musa Ahmad dengan Bu Mardiana. Dengan demikian, maka sampai dengan saat ini Ibu Mardiana masih tetap sebagai istri yang sah dari Bapak Musa Ahmad. Kalau kita mengacu kepada pasal 115 kompilasi hukum Islam, jelas disampaikan di sana bahwa perceraian ini biar jelas kita bacakan ya pasalnya ya. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan kemudian bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Bapak Musa Ahmad saat ini itu belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugi. Artinya Bapak Musa Ahmad harus berjuang sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya bahwa ada percekcokan. Nah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 itu mengharuskan pemohon ini harus membuktikan dalil tersebut. Jadi Pak Musa harus membuktikan bentuk percekcokan itu seperti apa. Ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung itu harus dibuktikan. Dan kalau tidak mampu dibuktikan di hadapan majelis hakim, maka bisa aja permohonan tersebut ditolak. Dan kalaupun permohonan tersebut, katakanlah permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugi, Ibu Mardiana masih memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama dan masih bisa mengajukan proses hukum kasasi dan seterusnya. Nah, hal ini menjadi gambaran bahwa Mahkamah Agung sendiri itu konsen terhadap dalil-dalil permohonan perceraian ini yang memakai alasan percekcokan. Mahkamah Agung itu mensyaratkan memberikan syarat-syarat khusus seperti misalnya bahwa percekcokan tersebut harus dibuktikan. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat masyarakat nanti bisa menilai lah bahwa yang dibawa oleh alasan perceraian yang diajukan oleh Pak Musa ke Pengadilan Agama itu adalah percekcokan. Nah, ini menjadi tugas dari Pak Musa melalui tim kuasa hukumnya untuk menjelaskan dan atau membuktikan percekcokan seperti apa yang dimaksud. Kalau Pak Musa dan tim kuasa hukumnya gagal untuk membuktikan di hadapan majelis hakim tentang dalil-dalil percekcokan ini, bisa aja permohonan ini ditolak dan tidak ada proses perceraian. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat secara baik, apalagi kalau seorang pemimpin harus memberikan edukasi dan contoh yang baik buat masyarakatnya, termasuk menjelaskan besok-besok kalau dikatakan bahwa begitu orang mengajukan permohonan perceraian, permohonan talak, kemudian
mutatis mutandis seketika itu dikatakan bahwa sudah cerai, nanti itu akan menjadi contoh yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita yang harus menjunjung tinggi proses hukum. Bagaimanapun kompilasi hukum Islam ini sudah menjadi hukum positif yang harus dipedomani setiap pihak yang hendak melakukan permohonan perceraian melalui pengadilan agama. Mungkin seperti itu.